Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan kesempatan untuk kita bertemu pada meeting pada pagi hari ini, yaitu di materi presentasi yang akan saya presentasikan, yang akan saya terangkan. Langsung saja saya mulai. Prediksi penyakit unggas pada tahun 2024. Sebagaimana kita tahu, yaitu penyakit unggas telah menjadi salah satu gangguan serius dalam usaha perindustrian dalam bidang unggas salah satunya ya. Kerugian yang didapatkan itu tidak sedikit. Jadi sewaktu-waktu penyakit dapat menyerang suatu peternakan, dan itu menyebabkan diantaranya yaitu kematian, terus penurunan produksi dan lain sebagainya. Ya, berbagai faktor dapat melatar belakangi mengapa kasus penyakit masih sering terjadi, yaitu diantaranya perubahan suhu yang naik turun. Kemarin habis panas, terus tiba-tiba datang hujan, sorenya datang hujan, paginya panas, habis itu sorenya datang hujan, kadang sebaliknya, paginya hujan terus, habis itu siangnya panas. Ya, banyak kasus lah di mana peternak itu kurang mempersiapkan hal tersebut. Sebelum kita melanjutkan, ini akan saya lihatkan kepada Bapak Ibu, yaitu terdapat beberapa penyakit ya di tahun 2021, 2022 dan 2023 kemarin. Jadi saya ini ambil dari 3 tahun kemarin. Ini untuk penyakit pada ayam broiler atau ayam pedaging, di mana penyakit CRD itu menduduki penyakit pertama yang paling tinggi, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya polybasilosis, terus habis gitu CRD kompleks, habis gitu koksidiosis, terus dan lain sebagainya. Terus habis itu setelah kita ngobrol masalah ayam broiler, yang kedua ayam layer, ranking penyakitnya itu sama, nomor 1 menduduki yaitu penyakit CRD, lalu kedua Oryza, terus ketiga koksidiosis, keempat CRD kompleks, kelima polybasilosis, NE dan selanjutnya. Ya, secara umum kemungkinan beberapa penyakit yang akan muncul di tahun 2024 relatif sama dengan penyakit pada tahun-tahun sebelumnya. Penyakit pernafasan dan pencernaan, baik yang disebabkan oleh bakteri maupun virus pada ayam petelur dan pedaging, masih akan tetap mendominasi. Hal ini terkait dengan kondisi perubahan cuaca yang naik turun serta lingkungan peternakan yang kualitas udaranya semakin menurun. Penyakit yang menyerang ternak unggas berdampak pada produksi telur, dapat menimbulkan kerugian yang tinggi bagi peternak. Penyakit-penyakit yang dimaksud seperti ND, AI, IB, dan juga yang sedang marak seperti SAS. Perkembangan virus perlu selalu dipantau secara terus-menerus, terutama virus ND, virus AI, dan gumboro yang mudah mengalami perubahan. Pemantauan terhadap bakteri Haemophilus paragalinarum penyebab penyakit Oryza, di mana kasus penyakit tersebut meningkat di tahun 2023, terutama pada ayam petelur. Kemudian gumboro biasanya menyerang saat peralihan musim atau kondisi pancaroba. Ketika musim hujan dan pancaroba, penyakit koksidiosis dan kolibasilosis kemungkinan akan terus muncul. Dan waspadai peningkatan kasus mikotoksis dan jamur.
Selanjutnya, El Nino dan heat stress. Fenomena El Nino di Indonesia menyebabkan terjadinya musim kemarau yang panjang dan kondisi cuaca panas. Diketahui suhu harian selama pemeliharaan ayam di kandang bisa melebihi 35 derajat Celcius. Hal ini juga akan mempengaruhi situasi di industri perunggasan, di mana ayam menjadi tidak nyaman dan mengalami stres yang berkepanjangan. Ternak ayam saat ini semakin peka akan perubahan lingkungan dan mudah stres akibat kondisi perubahan cuaca yang ekstrim, termasuk fenomena El Nino pada setahun terakhir, yaitu tahun 2023 kemarin ya. Cekres di berbagai cuaca, nama lain dari penyakit CRD ini, cekres, yaitu dia mendominasi di 3 tertinggi ranking penyakit karena kasusnya sering terjadi berulang-ulang di satu farm yang sama. Penyakit pernafasan ayam seperti CRD dan CRD kompleks sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan yang tidak menentu. Kejadian penyakit ini dapat muncul di setiap musim, baik musim kemarau, musim hujan, dan musim pancaroba, pergantian musim kemarau ke hujan maupun sebaliknya. Langkah antisipasi yang akan kita lakukan yaitu pertama, kita akan memanajemen pemeliharaan ayam yang baik. Itu terdiri dari kita harus memperhatikan kualitas DOC-nya baik benarnya, terus habis gitu sehat, aktif. Apabila langkah baiknya itu kita bisa memberikan metabolase dan oregostim. Apa sih metabolase dan oregostim itu? Metabolase itu dia pengganti air gula, jadi dia pengganti energi, cocok untuk DOC yang datang membutuhkan energi yang banyak karena dia habis lelah transportasi kan, otomatis stresnya banyak di situ. Habis itu datang di kandang itu menempatkan di kondisi yang nyamannya dia. Habis gitu beda kondisi lah dari di kandang yang sebelumnya ke kandang yang baru. Terus stres transportasi juga bisa. Metabolase sangat bagus untuk mengantisipasi terjadinya itu. Terus untuk yang oregostim itu untuk memelihara kesehatan usus. Jadi yang pertama-tama harus kita perhatikan yaitu kan untuk minggu-minggu pertama, minggu kedua, minggu awal ya. Kalau lebih baik kan sistem pencernaannya yang kita jaga, karena sistem pencernaan yang baik akan menghasilkan nutrisi atau pakan yang dicerna semakin baik dan akan menghasilkan ayam yang memberikan bobot atau bobot badan yang bagus. Lalu yang kedua, manajemen brooding, kelancaran ventilasi dan pengaturan density. Habis gitu manajemen litter, kandang sistem close house, di mana sekarang penerapan lebih efektif karena dapat membantu meminimalkan pengaruh kondisi lingkungan yang saat ini sangat fluktuatif dan memicu penyebaran penyakit. Lalu yang selanjutnya, melakukan vaksinasi secara tepat, yaitu kita harus perhatikan antara jadwal vaksinasi yang tepat, itu jadwalnya di mana, di umur berapa, vaksin ini di umur ini, gitu. Harus tepat, dan setiap kandang itu berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan challenge di lapangan juga. Terus tidak lupa kita harus memperhatikan kualitas vaksin yang dipakai, jadi harus kualitas yang bagus dan virusnya cocok di lapangan, yang penting itu. Terus tata laksana vaksin dan kondisi ayam saat divaksin. Yang dimaksud tata laksana vaksin itu, sebelum vaksin itu harus diberikan apa? Harus diberikan vitamin anti stres untuk mencegah stres. Terus habis gitu atau setelahnya, terus mempersiapkan suntiknya kalau apabila vaksin itu vaksin kill, dan mempersiapkan air minumnya apabila vaksin itu vaksin live diberikan secara minum, terus dan lain sebagainya. Setelah itu yang selanjutnya kita harus memperhatikan benar-benar yaitu
biosecurity dan sanitasi. Yang dimana kita tahu yaitu penerapan biosecurity terdapat 3 zona. Terus selanjutnya itu pembersihan feses secara rutin. Jadi hindari feses yang menumpuk, desinfeksi ketat lingkungan kandang, cuci dan desinfeksi tempat makan dan minum, flushing untuk membersihkan lumut atau biofilm yang menempel di pipa saluran air. Batasi kontak dengan ayam kampung atau unggas liar. Jadi kendalikan hama atau vektor pembawa penyakit. Lakukan sanitasi pada air minum unggas. Dan yang terakhir, cek kualitas air minum secara rutin. Minimal ya 1 tahun 4 kali lah. Kalau lebih baik ya antara 2 bulan sekali. Terus yang selanjutnya, monitoring titer antibody. Jadi untuk mengetahui keberhasilan vaksinasi dan memantau titer antibody selama produksi, ini harus perhatikan juga karena monitoring titer antibody ini bergantung kepada jadwal vaksinasi selanjutnya dan challenge yang masuk di lapangan. Peningkatan daya tahan tubuh ayam. Untuk pemberian multivitamin sehari-hari biasanya secara rutin itu bisa diberikan metabolase atau aminolife poultry. Lalu yang selanjutnya terapi suportif seperti Tolevit 10 plus SE itu diberikan sebelum ayam produksi dan ayam sudah produksi juga bisa diberikan. Terus multivitamin B kompleks itu biasa diberikan untuk starter dan grower untuk meningkatkan nafsu makan, dan Oregostim juga bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Lalu yang selanjutnya perbaikan kualitas dan kuantitas pakan. Penambahan feed additive untuk menunjang kualitas pakan seperti enzim, terus organic acid, toxin binder, dan lain-lainnya. Lakukan uji pakan secara berkala. Terus tempat penyimpanan pakan. Memperhatikan suhu dan kelembapan di tempat penyimpanan pakan. Setelah itu recording. Setiap kandang harus ada recording yang meliputi hari ya atau umur, terus konsumsi pakan, feed intake-nya, terus program vaksinasi atau kesehatan lainnya, dan HD produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, saya persilakan. Saya kembalikan Bu Ida. Ya, terima kasih Dokter Krisna atas materinya. Ini sangat menarik ya, prediksi penyakit unggas di tahun 2024. Dan ini materi yang sangat penting bagi para peternak, juga bagi para penyedia atau supplier obat-obatan dan vitamin, karena tadi disebutkan di situ faktor lingkungan, cuaca yang ekstrim saat ini juga itu menjadi salah satu pengaruh dari penyakit-penyakit yang akan menyerang unggas. Tapi mungkin di antara Bapak Ibu nih masih ada yang penasaran nih, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dokter Krisna juga cara-cara penanganannya. Tapi ada yang mungkin yang mau Bapak Ibu tanyakan? Saya Bu. Saya persilakan. Saya Bu Ita. Ya, silakan Bapak Ridwan. Assalamualaikum, nama saya Ridwan dari Blitar. Terima kasih atas penjelasannya Pak Dokter Hewan Krisna ya, sangat bagus. Yang saya tanyakan ini dengan cuaca yang ekstrim seperti ini ya, di tahun 2024 ini dengan kelembapan yang tinggi, curah hujan yang sangat-sangat tidak menentu juga. Untuk penyakit yang bisa dimunculkan seperti di grafik tadi itu ya, penyakit cacing ya, apakah pada tahun 2024 ini penyakit tersebut masih banyak muncul, terus bagaimana untuk menangani kasus tersebut jika obat yang sudah diberikan itu sudah mengalami resisten atau kebal gitu Pak Krisna. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Ridwan, sangat bagus sekali. Jadi yang kita tahu di lapangan akhir-akhir ini terdapat banyak kasus seperti obat cacing juga ada, yaitu muncul cacing baru yaitu Acanthocephala, yaitu di musim yang ini gara-gara musim ya Pak ya, karena musim yang dahulu kan tidak lama seperti ini ya. Dulu kan cepat antara perubahan musim dari kemarau ke hujan itu kan cepat. Kalau sekarang kan agak lama. Masuk musim penghujan kan baru-baru bulan ini atau bulan kemarin.
biasanya kan di bulan November atau di bulan Desember sudah memasuki musim penghujan. Ya mungkin itu salah satu faktor, yaitu cuaca dan lingkungan. Terus habis itu itu salah satu faktor yang lainnya karena kita tidak mengendalikan ini Pak, hama. Jadi faktor penyakitnya. Jadi kita harus memperhatikan istilahnya biosecurity dan sanitasi juga Pak, untuk mengendalikan hama atau vektor penyakit itu. Dan tidak lupa kita juga mengendalikan lalat Pak. Lalat di kandang kan lumayan banyak ya Pak ya, karena masuk musim penghujan. Jadi mungkin kita bisa mengantisipasinya lewat situ dulu. Jadi kita istilahnya mencegahnya itu dari yang satu langkah tadi, yaitu kita menyingkirkan, meminimalisir itu. Habis gitu kita baru ke treatmentnya biasa kalau obat cacing itu 2 bulan atau 3 bulan tergantung di kandangnya masing-masing. Apabila kalau di kandangnya itu 3 bulan biasa dikasih obat cacing albendazole atau levamisole terus dan lain sebagainya, itu tidak istilahnya tidak manjur. Habis gitu mungkin bisa di rolling Pak. Jadi tergantung dari cacing yang ditemukan biasanya apa. Kalau mendistribusikan obat cacing kebetulan isinya tetramisol, dia generasi barunya Pak. Generasi barunya obat cacing itu juga spektrum luas. Jadi bisa digunakan Pamizol, namanya itu Pamizol. Bisa digunakan Pamizol juga Pak Ridwan untuk treatmentnya. Jadi biasa antara 3 bulan sekali itu biasa dimajukan jadi 2 bulan sekali atau 1 bulan setengah gitu. Jadi tergantung cuaca di sana dan seberapa hama vektor penyakitnya yang parah di kandang itu Pak. Mungkin itu Pak Ridwan jawaban dari saya. Ya. Baik Pak Krisna, berarti memang selain kita harus secara rutin ya untuk melakukan pengobatan, melakukan treatment, berarti tahapan-tahapan awalnya seperti vektor dan sebagainya, sanitasi lingkungan, tetap tahapan itu harus kita lakukan terlebih dahulu berarti Pak Krisna ya, untuk lebih optimalnya ya. Iya, betul. Siap Pak Krisna. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang penasaran nih tentang materi presentasi Dr. Krisna hari ini. Saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Saya mungkin Mbak Ita. Ya, silahkan Bapak Makmur. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dr. Krisna. Saya Makmur dari Bogor ya. Saya ada sedikit pertanyaan yang tentang tadi soal kasus Gumboro yang di Pancaroba ya. Selama ini kasus yang di lapangan pernah tidak Pak terjadi kasus-kasus Gumboro di saat musim-musim kemarau gitu, karena kan kita tahu nih sekarang ini kan dari musim hujan nanti mulai bulan ke arah depannya itu udah musim kemarau nih. Nah kira-kira pernah terjadi nggak kasus-kasus Gumboro yang terutama yang sering terjadi di umur di bawah 5 minggu ya gitu. Biasa ini kan kita tahu seringnya Gumboro itu karena temperatur yang kurang tinggi ya, karena kelembapan betul gitu. Nah ini dengan di musim kemarau ini kan relatif lebih kering justru malah ya. Nah kasus-kasus ini sering ditemukan nggak di lapangan gitu? Hanya gitu aja Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Saya coba menjawab langsung. Kalau pada musim kemarau, saya kebetulan yang tahun lalu itu pernah menemui di kandang, dan kandangnya itu nggak open Mbak, jadi kandangnya kandang close malahan. Otomatis kalau close kan lebih suhunya lebih bagus kan, bisa diatur lebih baik kalau kandang close. Nah ini saya menemukan di itu, dan ternyata setelah dilihat, setelah dirangkai, itu penyakitnya itu terjadi karena tidak melakukan vaksinasi ulang, Pak. Jadi kalau yang di hatchery biasanya kan sudah dapat, Pak. Nah, itu ada yang klaim itu kan tidak perlu melakukan vaksinasi selanjutnya.
Nah, Iya. itu dilakukan sama peternak saya, dilakukan. Terus habis gitu ternyata umur berapa ya? Itu jebol Pak, umur 3 minggu atau 4 minggu jebol. Itu terus habis itu langsung akhirnya ya, kalau gumboro kan nggak ada obatnya Pak. Jadi ya, Iya. jadi harus kemarin itu dikasih ini sih kayak sorbitol gitu-gitu, kayak sorbitol, L-karnitin gitu. Ya saya saranin pakai metabolase sih Pak kemarin itu. Kalau saya menemui di musim kemarau sih itu. Jadi untuk selanjutnya dia langsung ya udah, akhirnya untuk periode selanjutnya dia tetap untuk melakukan vaksin gumboro itu yang di umur 2 minggu dan selanjutnya itu yang 2 kali Pak ya. Iya. Berarti pada pada prinsipnya sebenarnya sih tidak mengenal waktu ya, cuma tidak mengenal cuaca dan waktu. Tidak mengenal cuaca ya gitu. Terus berarti kalau untuk di lapangan sebaiknya pada saat pemberian vaksin gumboro tetap harus diulang ya. Tetap Pak, tetap harus diulang ya. Meskipun di hatchery sudah divaksin. Iya, oke. Terima kasih Dokter Krisna atas penjelasannya. Siap, Pak Makmur. Terima kasih pertanyaannya Bapak Makmur. Sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Dokter Krisna atas materi presentasinya. Materinya sangat menarik dan ini menjadi materi yang penting bagi para peternak ya, supaya tidak terjadi kerugian besar nih di tahun ini. Betul. Apalagi karena cuaca lingkungan yang sangat-sangat ekstrim saat ini, dan tugas Bapak Ibu kita semua untuk membantu para peternak. Sebelum kita mengakhiri, saya persilakan Dokter Krisna untuk menyimpulkan materinya. Ya, dari penjelasan materi saya di atas, mungkin itu evaluasi ya penyakit unggas yang tahun 2022, tahun 2023. Kalau tahun 2024 ini kemungkinan masih sama, yaitu penyakitnya itu kita bisa lihat sendiri dari grafik yang tadi. Ya, dari evaluasi penyakit unggas yang diharapkan kita itu dapat belajar untuk memaksimalkan segala upaya kita dalam mencapai target untuk pemeliharaan yang lebih baik lagi dan yang menghasilkan ayam produksi yang bagus dan sehat. Jadi semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya di lapangan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.